Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berkah dan mulia ini, secara bersama-sama insya Allah kita akan mentadaburi satu ayat yang mulia untuk kemudian kita memetik hikmah, mengambil faedah dan pelajaran dari ayat yang mulia tersebut yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, yang mana pada ayat ini hadirin yang berbahagia Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ila akhir ayat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada satu kaum yang mengolok-olok kaum yang lainnya. Sebab boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Jangan pula ada wanita yang mengolok-olok wanita yang lainnya. Sebab boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula ada di antara kalian yang saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Dan jangan pula kalian saling memanggil dengan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Hadirin yang sangat berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Azza wa Jal memulai ayatnya yang kita bacakan tadi dengan terlebih dahulu menyapa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyampaikan bahwa jika ada ayat yang Allah sampaikan dimulai dengan sapaan kepada orang-orang yang beriman, maka pasanglah telinga kalian baik-baik. Sebab biasanya atau pada umumnya setelah Allah menyapa orang-orang yang beriman, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah menyebutkan sebuah perkara yang wajib untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Ataukah yang kedua, disebutkannya sebuah larangan yang harus ditinggalkan, dijauhi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Dan ternyata pada ayat ini hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 bentuk perbuatan. 3 perkara yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela, yang sudah semestinya dijauhi, ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Yang pertama kata Allah, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan ada satu kaum yang mengolok-olok kaum yang lainnya. Dan di antara makna yang sepadan dari kata mengolok-olok itu adalah merendahkan atau meremehkan orang lain. Maka jenis perkara yang pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada seluruh hamba-hambanya untuk tidak meremehkan dan tidak merendahkan orang lain. Dan tentunya jamaah sekalian, tidaklah perbuatan itu lahir merendahkan atau meremehkan orang lain kecuali pada diri seseorang terdapat kesombongan di dalam hatinya. Dan betapa ngerinya kesombongan itu jamaah sekalian, sehingga ada satu makhluk yang tadinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di surga dan menikmati segala fasilitas yang Allah siapkan di surga tersebut, namun pada akhirnya harus dikeluarkan sebagai bentuk konsekuensi dari kesombongannya itu. Siapa makhluk ini? Iblis laknatullahi alaih. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, kemudian diperintahkan kepada seluruh malaikat, diperintahkan juga kepada iblis untuk sujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak mengindahkan, enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah gerangan yang menjadi sebab sehingga tidak melaksanakan perintah Allah itu? Kata iblis, qal ana khairum minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kata iblis, karena saya lebih baik daripada dia. Karena saya diciptakan dari api, sedangkan dia hanya diciptakan dari tanah. Karena merasa lebih baik, merasa lebih mulia, sehingga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak diindahkan iblis. Maka kemudian konsekuensi dari perbuatan merasa lebih baik itu harus ditanggung iblis dengan dikeluarkannya dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan jamaah sekalian, iblis sudah berada di surga, keluar karena sombong.
Maka bagaimana lagi dengan kita semua yang tidak ada sedikit pun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti akan masuk ke surganya, sedangkan kesombongan itu terus dipelihara di hati-hati kaum muslimin. Maka untuk larangan yang pertama ini, semoga kita semua bisa menjaga diri kita untuk tidak bersikap sombong, tidak merendahkan, meremehkan orang lain, dan tidak pula merasa lebih mulia atau lebih baik dari mereka. Sebab asa ayyakunu khairan minhum. Pada ayat setelahnya Allah memberikan sebuah penegasan. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok tadi ternyata lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya tidak ada satu variabel pun yang dapat dijadikan sebagai sebab ataupun pembenaran bagi seseorang untuk dirinya merasa lebih baik daripada manusia lainnya, kecuali semata-mata apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan tak satu pun manusia yang dapat menilai derajat ketakwaan seseorang termasuk dirinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan untuk kategori urusan akhirat pun kita tidak dibenarkan untuk mengatakan, mengklaim diri kita sebagai orang yang lebih baik daripada manusia lainnya. Dan perihal surga tadi, dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Larangan yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talmizu anfusakum. Dan jangan ada di antara kalian yang saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Apalagi jamaah sekalian, jika yang menjadi objek celaan itu hanyalah persoalan fisik, yang sejatinya kita semua ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada satu manusia pun yang ketika hendak lahir ke dunia bisa request kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuk fisiknya. Maka jangan mencela fisik seseorang, karena semua kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mencela manusia artinya mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara apapun tidak dibenarkan bagi kita untuk kemudian memudahkan lisan ini memberikan hinaan, celaan kepada saudara-saudara kita. Karena salah satu indikator yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang baik buruknya keimanan seseorang adalah bagaimana kecintaannya kepada saudaranya yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Maka celaan itu tidak menunjukkan sikap cinta kepada saudara kita yang lain. Maka bisa kita katakan orang yang suka menghina, orang yang suka mencela bermasalah keimanannya. Maka semoga kita pun bisa menjaga lisan ini untuk tidak mudah melontarkan hinaan dan celaan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir, perkara yang disebutkan sebagai larangan yang mestinya kita jauhi adalah wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Maka dalam interaksi kita sehari-hari, dalam sosial kemasyarakatan,
hendaknya lisan itu dijaga untuk tidak mudah menyematkan istilah-istilah tertentu yang konotasinya negatif kepada saudara muslim yang lainnya. Justru sebaliknya kita dianjurkan untuk menyapa mereka, memanggil mereka dengan gelaran-gelaran yang disenanginya, yang diridhoinya. Dan hal ini kita bisa lihat di antara hal yang bisa menjaga utuhnya persaudaraan seorang muslim, menjaga ukhuwah Islamiyah itu, bagaimana dalam interaksi sehari-hari, dalam memanggil, dalam menyapa, dalam memberikan gelar, hendaknya bukan sesuatu yang dapat menyakiti hati dan perasaan saudara kita. Karena Allah telah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau kita meyakini keimanan seseorang itu menjadikan kita bersaudara, maka jaga lisan ini, jaga interaksi kita dengan tidak mudah menyematkan istilah-istilah, gelar-gelar yang buruk kepada saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua terjaga hatinya dari sifat sombong, tidak merendahkan dan meremehkan orang lain, tidak merasa lebih baik dan lebih mulia daripada orang lain, fokus dengan diri masing-masing, membenahi, mengevaluasi, muhasabah diri kita ketimbang menilai orang lain. Tidak pula lisan ini mencela dan dijaga untuk tidak memberikan gelaran-gelaran yang buruk pada saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib mengakhiri, kembali kita mengingatkan untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang berkah ini pula kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar
وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.